Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi. Sapaan Tuhan bagi kita. Hari ini Sabtu tanggal 21 Agustus tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua. Demikian firman-Nya. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu hidup yang kekal. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, semua orang pasti ingin masuk surga, yang adalah hidup yang kekal. Karena hidup kekal itu adalah hidup yang penuh sukacita dan damai sejahtera untuk selama-lamanya, forever and ever. Sudah dikatakan kekal. Tetapi sayang saudara-saudara, banyak orang yang tidak tahu jalan yang benar menuju ke surga. Bahkan ada yang berkata banyak jalan menuju ke Roma. Atau yang berarti banyak jalan menuju kepada kehidupan kekal. Pengajar-pengajar sesat di akhir zaman ini menggunakan kesempatan emas untuk menipu banyak orang dan membawa mereka kepada jalan yang salah tentang hidup yang kekal tersebut. Saudara yang terkasih, tetapi puji syukur kepada Allah karena Dia telah memberikan Yesus Kristus kekuasaan atas semua manusia. Itu memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Hal itulah yang dinyatakan oleh Yohanes melalui sapaan kita saat ini. Sehingga Yohanes juga berkata dalam 1 Yohanes 5 ayat ke-11. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Siapa Anaknya itu, saudara-saudara? Dialah Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang mati di kayu salib demi keselamatan hidup kita. Bukankah dalam Kisah Para Rasul 4 yang ke-12 juga dikatakan, saudara-saudara, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya apa? Artinya keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada hak dari yang lain. Jadi pernyataan banyak orang yang mengatakan banyak jalan menuju Roma, yang menjadi gambaran banyak jalan ke surga, adalah hoax. Maka dalam Yohanes 17 yang ketiga, saudara-saudara, dikatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kehidupan itu adalah Yesus, dan Yesus adalah kehidupan itu. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kehidupan kekal perlu kita pahami juga sebagai sesuatu yang dapat dialami umat Kristen sekarang. Orang percaya tidak perlu menunggu untuk hidup kekal, karena kehidupan kekal bukan sesuatu yang dimulai ketika seseorang itu mati. Sebaliknya, kehidupan kekal dimulai ketika seseorang beriman kepada Kristus Yesus. Bukankah dikatakan dalam Yohanes 3 yang ke-36a, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus,
Oleh sebab itu, biarlah melalui sapaan ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, walau si COVID masih mengancam, jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Karena kalau kita meninggalkan Yesus, itulah yang diinginkan si iblis dari kita. Dan si iblis akan tertawa melihat kehidupan kita. Dan itu artinya juga kita menuju kepada kebinasaan. Tapi ketika kita tetap hidup di dalam Tuhan Yesus, kita akan beroleh hidup yang kekal, yang adalah pengharapan hidup setiap orang. Ingatlah saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Kristus adalah langkah awal memasuki hidup yang kekal dan menemukan pengetahuan tentang Allah yang benar, yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Mengapa? Karena kehidupan itu adalah Yesus Kristus, dan Yesus Kristus itu adalah kehidupan yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah memberikan hamba-Mu bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Begitu juga kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini. Ini semuanya semata-mata dikarenakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang mengajarkan kami, yang mengingatkan kami bahwa kehidupan kekal adalah bagian orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Bapa, mari Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu ini melekat di dalam hidup setiap para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga mereka mampu menjadi kesaksian bagi setiap orang di mana mereka berada. Engkau adalah Tuhan dan keselamatan kami. Bapa di surga, izinkan juga setiap pendengar dimanapun berada, ketika mereka lemah, mereka mendapatkan kekuatan. Ketika mereka sakit, mereka mendapatkan kesembuhan. Ketika mereka berhadapan dengan permasalahan dan persoalan, mereka mendapatkan jalan keluar, karena memang tidak ada mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Hamba tidak bosan-bosannya berdoa untuk setiap pendengar. Mari Engkau berkati Tuhan rumah tangga mereka. Mari Engkau berkati usaha dan pekerjaan mereka. Setiap anak-anak yang telah Engkau titipkan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kepintaran. Hamba juga berdoa untuk setiap yang belum mempunyai momongan, berikan momongan bagi mereka. Yang belum mempunyai jodoh, Engkau berikan jodoh yang tepat Tuhan buat hidup mereka. Dan yang belum mempunyai pekerjaan, mari Tuhan berikan pekerjaan, sehingga kemudian hanya bagi Tuhan dari setiap kehidupan para pendengar. Tuhan Yesus yang baik, penuh kasih dan penuh rahmat, pada saat ini hamba tidak henti-hentinya berdoa untuk setiap yang sakit, yang ada di rumah sakit maupun di rumah dikarenakan sakit virus corona maupun sakit yang lain. Tuhan jamah tubuh mereka, Tuhan berikan kuasa kesembuhan, sehingga apa yang mereka rindukan itu terjadi. Tiada mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Ketika Engkau bertindak, ketika Engkau berkarya, segala sesuatu akan terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk seorang ibu Tuhan, istri dari temanku Benny Saragi, yang tergeletak di rumah sakit oleh dikarenakan sakit penyakit. Bapa di surga, mari Engkau campur tangan di dalam setiap usaha dan upaya yang diperbuat, setiap obat, setiap para medis yang menangani. Mari Engkau Tuhan memberkati mereka, taruh mereka menjadi perpanjangan tangan-Mu, sehingga kuasa kesembuhan terjadi. Itu juga Wireko Ari yang lagi dalam keadaan kurang sehat, jamah dia Bapa, sehingga kesembuhan terjadi. Karena Engkau Allah kami, Allah yang maha penyembuh, Allah yang sangat luar biasa, yang mampu mengatasi segala perkara. Ketika Engkau bertindak, segala sesuatu yang kami rindukan dan Engkau inginkan pasti terjadi. Inilah doa hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini. Bapak percaya itu akan terjadi karena hamba berdoanya di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamatku yang hidup. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.